Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah pesisir untuk waspada akan potensi gelombang tinggi air laut yang akan terjadi di 26 wilayah di Indonesia. Dan seperti apakah dampak dari cuaca buruk tersebut? Dan untuk membahasnya kita saat ini sudah terhubung dengan Bapak Eko Prasetyo selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Assalamualaikum, selamat malam Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Mona, Baik, salam sehat Pak pemirsa. Eko. Salam sehat. Baik Pak Eko, ini kita langsung saja ke topik yang sedang hangat saat ini. BMKG menyebutkan ada 26 wilayah perairan di Indonesia yang harus waspada terhadap gelombang tinggi. Nah, ini bagaimana terkait dengan hal tersebut, klasifikasi dari BMKG Pak Eko? Ya, benar sekali. Saat ini memang BMKG memprediksikan ada 26 wilayah perairan di Indonesia yang berpotensi terjadi gelombang tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Ini tentunya perlu menjadi kewaspadaan bersama, terutama bagi pengguna masyarakat pelayaran, agar bisa merencanakan kegiatannya sebelum beraktivitas. Tapi apakah dari BMKG ini menyebutkan 26 wilayah perairan di Indonesia ini termasuk dalam kategori yang gawat begitu Pak untuk diwaspadai atau seperti apa nih Pak Eko? Ya, memang dari regulasi yang ada, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter ini sudah wajib diberikan peringatan dini untuk masyarakat sebagai pengguna lalu lintas laut. Di mana masyarakat ini kan berbeda-beda untuk jenis kapalnya. Ada kapal nelayan, ada kapal tongkang, ada kapal feri, dan seterusnya yang memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Dari regulasi Badan Meteorologi Dunia, tinggi gelombang tersebut wajib diberikan peringatan dini kepada pengguna pelayaran. Lalu dengan adanya potensi tingginya gelombang air laut ini, apakah memungkinkan nantinya bisa terjadi juga bencana banjir rob ini Pak? Ya, untuk banjir rob atau banjir pesisir sendiri merupakan sebuah fenomena yang berbeda. Kalau gelombang tinggi itu fenomenanya lebih ke meteorologis ya, di mana gelombang tinggi itu dibangkitkan oleh hembusan angin atau kecepatan angin yang tinggi, baru dibangkitkan gelombang laut. Sedangkan untuk banjir pesisir ini lebih disebabkan oleh faktor astronomi, di mana ada kekuatan gaya gravitasi bulan dan matahari yang bekerja di situ, yang menyebabkan naiknya air laut ke permukaan di waktu-waktu tertentu, sesuai dengan fasenya masing-masing. Setiap daerah bisa 1 atau 2 kali kejadian pasang surut, yang tentunya memiliki periode waktu yang berbeda-beda. Baik, tentu dengan adanya peningkatan dari gelombang air laut tadi yang tinggi tadi Pak Eko, juga ada peningkatan dari angin begitu. Nah, untuk di wilayah di Indonesia ini bagaimana pembagiannya Pak Eko? Wilayah mana yang nanti akan berpotensi untuk kecepatan anginnya tuh lebih tinggi Pak? Ya, seperti yang BMKG lansir di semua media, sisi utara Aceh, kemudian sisi perairan barat Aceh, kemudian sisi barat Sumatera Utara, kemudian sisi barat perairan Mentawai, kemudian sisi barat dari Sumatera Selatan, sisi barat dari Lampung, juga sisi selatan dari Jawa hingga Nusa Tenggara. Kemudian juga sisi utara Natuna, kemudian sisi utara Selat Karimata, sisi utara Maluku dan Papua. Ini potensi gelombangnya 1,5 hingga 2 meter. Bahkan bisa mencapai hingga 3 meter. Ini diikuti oleh kecepatan angin antara 15 hingga 25 knot. Ya, jika dalam kilometer per jam ini bisa mencapai lebih dari 45 kilometer per jam.
Baik, dari perhitungan yang telah dilakukan oleh BMKG tadi Pak Eko, tentu kita juga melihat di sini masih ada transportasi di perairan yang melakukan Ya, aktivitas seperti ya, kapal feri atau kapal kargo yang berlayar. Nah, ini dari ya. perhitungan dari BMKG Pak Eko, berapa kira-kira potensi tinggi gelombang yang masih aman untuk kapal feri dan juga kapal kargo ini untuk tetap berlayar, Pak? Ya, untuk beberapa jenis kapal dengan GWT lebih dari 1000 GWT, ini masih relatif aman untuk beraktivitas. Kemudian untuk kapal-kapal nelayan atau kapal-kapal kecil lainnya yang melintas di perairan yang telah disebutkan tadi, Ya. lebih pada menyesuaikan kembali seperti apa kemampuan dari kapal-kapal mereka yang kita gunakan. Apakah berada di daerah yang berbahaya atau kondusif untuk pelayaran. BMKG sudah menyiapkan sebuah sistem informasi keselamatan pelayaran melalui Innovis BMKG, eh, bisa dimanfaatkan oleh para pengguna, terutama pada jenis-jenis kapal mereka terhadap area pelayaran yang mungkin dilalui oleh kapal-kapal mereka. Baik, tadi Pak Eko kita sudah mendengar bahwa dari BMKG ini mengatakan bahwa potensi terjadinya tinggi gelombang ini pada tanggal 8 hingga 9 Januari 2024. Apakah dengan kondisi pada saat ini ada kemungkinan hal tersebut akan lebih panjang begitu Pak? Ya, mungkin lebih pasnya 9 Mm-mm. hingga 10 Januari ya, Mbak Mona ya. Oke, Eh, 9 Januari. ya, dari eh, sistem prediksi informasi cuaca maritim yang dibangun oleh BMKG, ini nampaknya kondisi ini akan berlangsung hingga 5 hari ke depan, dan ini tentunya perlu adaptasi dan sekaligus menyiapkan mitigasinya buat masyarakat yang beraktivitas di wilayah-wilayah yang terdampak gelombang 1,25 hingga 2,5 meter, bahkan hingga 3 meter. Kalau kita lihat di peta prediksi cuaca maritim, warna kuning itu adalah warna tinggi gelombang mencapai 2 meter. Hingga orange hingga merah itu adalah daerah-daerah yang patut untuk dihindari untuk dilakukan aktivitas pelayaran. Baik, sejauh ini bagaimana dari BMKG untuk bisa terus mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah perairan Indonesia terkait dengan informasi tingginya gelombang air laut ini, Pak? Ya, masyarakat tentunya eh, terus bisa mengupdate ya informasi yang dikeluarkan BMKG melalui kanal-kanal resmi BMKG, juga melalui apps info BMKG atau website dengan label atau akun info BMKG terhadap semua hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam perencanaan berlayar. Dan masyarakat pun yang mempunyai kemampuan teknologi komunikasi atau gadgetnya yang memungkinkan bisa menikmati informasi yang real time terhadap informasi-informasi cuaca, khususnya cuaca maritim di wilayah wilayah mereka ketika beraktivitas. Baik, Pak Eko yang menjadi pertanyaan juga dari BMKG ini kan sudah menentukan misalnya dari tanggal 9 sampai dengan 10 itu beberapa wilayah perairan di Indonesia berpotensi adanya gelombang tinggi namun masih bisa dikatakan tidak terlalu ekstrim. Apa yang menjadi patokan dari BMKG untuk bisa mengubah data tersebut? Apakah ada pemantauan secara berkala atau seperti apa nih Pak dari waspada tingkat menengah hingga waspada tingkat tinggi dari BMKG Pak Eko? Ya, BMKG memiliki infrastruktur yang sangat mumpuni. Ada terpasang automatic weather station di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, juga automatic weather station yang dipasang di beberapa titik di pesisir. Ya. Bahkan ada lebih dari 40 automatic weather station yang dipasang di kapal-kapal yang melintas di perairan kita. Ini Mhm. adalah bentuk bahwasannya informasi yang dikeluarkan BMKG terjaga kualitasnya dan terverifikasi dengan baik terhadap informasi prediksi yang setelah dikeluarkan oleh BMKG.
Baik, kalau dilihat dari prediksi yang disampaikan tadi 26 wilayah, itu kita melihat tahun-tahun sebelumnya 2022 atau bahkan tahun sebelum 2024 ini BMKG juga sempat mengatakan adanya potensi tinggi dari gelombang air laut di 26 wilayah di Indonesia. Apakah Ya. hal tersebut akan selalu sama Pak Eko, selalu 26 wilayah atau ada pembagiannya nanti Pak Eko? Oh, Tergantung tidak. cuaca. Iya, terima kasih. Memang untuk wilayah-wilayah yang terdampak ini tidak selalu 26 wilayah. Hmm. Bisa lebih sedikit, bisa lebih luas lagi. Ini seperti yang di perairan Laut Jawa, kemudian di beberapa selat, ini masih belum terdampak. Nah, ini tentunya terus kita pantau, mudah-mudahan terus kondusif untuk kegiatan aktivitas pelayaran, utamanya untuk area-area perairan yang padat aktivitas, yang memiliki tendensi tinggi dalam hal laka laut. Baik, tentunya berbagai upaya, berbagai prediksi yang dikeluarkan, informasi yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan cuaca, gelombang air laut di Indonesia ini sangat berpengaruh juga bagi banyak sektor ekonomi masyarakat. Terakhir Pak Eko, kita juga ingin mengetahui tahun 2024 kira-kira target yang diinginkan oleh BMKG terkait dengan penyebaran informasi cuaca di Indonesia ini seperti apa saja Pak di 2024, apa yang ditargetkan oleh BMKG? Ya, BMKG terus berupaya concern terhadap penyebaran informasi cuaca dan iklim, termasuk juga informasi gempa, untuk sampai langsung ke masyarakat seluas-luasnya. Kemudian memperoleh respon yang baik terhadap informasi yang dikeluarkan oleh BMKG ini, tentunya harapannya agar masyarakat bisa meminimalkan dampak bahaya yang mungkin bisa timbul terhadap keekstriman informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Diharapkan juga masyarakat lebih peka lagi terhadap lingkungannya. Apakah informasi keekstriman cuaca yang dikeluarkan BMKG ini berdampak besar pada lingkungannya? Ini adalah penting terhadap respon lebih lanjut dari masyarakat setelah menerima informasi cuaca dan iklim dari BMKG. Baik, tentu kita harapkan apa yang ditargetkan oleh BMKG tadi dapat segera terwujud untuk bisa terus memberikan informasi tentunya kepada masyarakat di Indonesia akan perubahan Ya, cuaca di Indonesia. Pak Eko, terima kasih demikian. banyak sudah berbagi informasi terkait dengan seperti apa masyarakat harus waspada akan gelombang tinggi kawasan perairan di Indonesia. Sampai bertemu lagi di diskusi berikutnya, Pak Eko. Selamat melanjutkan Baik, aktivitas. Terima kasih, selamat malam, Bapak. baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Eko selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.